Tim Resmo Polsek Kendari menangkap seorang wanita yang merupakan pelaku pencurian spesialis konter BRI Link lintas kabupaten. Dari pemeriksaan sementara polisi, pelaku telah melakukan pencurian BRI Link di 15 tempat kejadian perkara. Unjuk rasa massa dari Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMI wilayah Sultra di Polresta Kendari diwarnai aksi saling dorong. Massa meminta Kapolresta Kendari mengevaluasi kinerja oknum penyidik atas dugaan kriminalisasi 4 orang warga Kelurahan Watu Bangga, Kota Kendari yang tengah memperjuangkan hak atas lahan mereka. Ratusan jemaah haji asal kota Bau-Bau melakukan penyuntikan vaksin meningitis dan polio. Tindakan itu dilakukan agar para jemaah haji terhindar dari penyakit menular saat menjalankan ibadah haji di Mekah. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Kendari hari ini. Bersama saya Wirya Mustika Dintias, inilah Kompas Kendari selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Tim Resmo Polsek Kendari menangkap seorang wanita yang merupakan pelaku pencurian spesialis konter BRI Link lintas kabupaten. Dari pemeriksaan sementara polisi, pelaku telah melakukan pencurian BRI Link di 15 tempat kejadian perkara. Inilah video penangkapan yang dilakukan tim Resmo Polsek Kendari terhadap seorang wanita inisial RA usia 30 tahun yang merupakan pelaku pencurian spesialis counter drilling atau ATM ini. Pelaku ditangkap di persembunyiannya di sebuah hotel di Kota Kendari pada Rabu 28 Mei 2025 dini hari, yang selanjutnya digelandang Mako Polsek Kendari untuk dilakukan pemeriksaan. Penangkapan pelaku berdasarkan pengembangan penyidikan dari barang bukti kamera pemantau atau CCTV yang disita polisi saat pelaku melancarkan aksi pencuriannya di sebuah counter drilling di wilayah Kota Kendari. Kapolsek Kendari AKP Adria Saroy mengatakan pelaku RA merupakan spesialis pencuri counter drilling lintas kabupaten. Dari pemeriksaan sementara pelaku sudah melancarkan aksinya sebanyak 15 tempat kejadian perkara, yakni di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe, dan Kota Kendari. Betul, ini tersangka adalah link spesialis khusus BRI Link dan yang bersangkutan melakukan tindak pidana ini antar wilayah, antar kabupaten. Jadi ada 15 TKP saat ini yang kami kembangkan dan ini akan saya kembangkan. 15 TKP, 9 dalam wilayah hukum Polresta Kendari, 3 wilayah hukum Polres Kunsel, dan 2 wilayah hukum Polres Konawe. Tentunya kami akan koordinasi ke Polres masing-masing untuk menindaklanjuti kejadian ini. Sementara itu pelaku RA mengaku modus pencurian yang dilakukannya yakni dengan berpura-pura menjadi anggota Polri kepada para karyawan counter drilling yang disasarnya. Uang hasil curian itu digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Target sasaranmu apa, BRI Link? Saya nggak pernah selain itu. Uang yang kau curi dari BRI Link dipakai untuk apa? Saya pakai untuk hidup sama sebagian saya bayarkan utang. Bayarkan utang. Dari 2022 itu memang sudah tidak di rumah atau bagaimana? Dari 2020. Dari 2020. Itu diusir? Iya. Tim Liputan, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Seorang bocah di Bau-Bau usia 8 tahun tewas setelah memakan ikan yang diambilnya di laut. Sementara kedua orang tuanya sempat menjalani perawatan di instalasi gawat darurat RSUD Palagimata, Kota Bau-Bau. Seorang bocah di Bau-Bau bernama Roy Ali usia 8 tahun tewas setelah memakan ikan yang diambilnya di laut pada Minggu malam 11 Mei 2025. Sementara kedua orang tuanya Loolu 42 tahun dan Waanga 36 tahun sempat menjalani perawatan di instalasi gawat darurat
RSUD Palagimata, Kota Bau-Bau. Peristiwa itu bermula saat korban bersama keluarganya berada di Pantai Lakeba. Korban kemudian melihat seekor ikan yang sedang terapung di laut dan langsung diambil untuk dibawa pulang. Malam harinya ibu korban memasak ikan itu dan kemudian dimakan korban bersama kedua orang tuanya. Setelah makan, tidak lama kemudian korban muntah dan kemudian tewas saat terbaring di kamarnya. Sementara kedua orang tua korban mengeluh pusing dan mual serta muntah. Budi Utama, Kepala UPTD Puskesmas Katobongke, mengatakan awalnya mendapatkan laporan ada seorang anak sakit dan hendak dibawa dengan ambulans ke puskesmas. Namun setelah tiba, anak itu sudah tidak bernyawa. Menurut Budi, belum bisa memastikan tewasnya korban usai memakan ikan yang diambilnya di laut. Sempat ada ikan yang dimakan semalam jam 8 bersama kedua orang tuanya, dan saudaranya dua orang tidak makan, mereka tidak apa-apa. Pihak kedua orang tuanya diantar di rumah sakit oleh driver puskesmas Katobongke, dan kemudian saya susul di IGD Rumah Sakit Palagimata. Sesampainya di sini dilakukan tindakan oleh pihak IGD Rumah Sakit Palagimata, dokter bersama perawat. Sempat dilakukan observasi untuk melihat keadaan umumnya, dan sempat infus masing-masing 1 botol. Kemudian pukul 13.30 karena anaknya juga mau dikebumikan hari ini selesai asar, kami antar pulang. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau telah mengambil sampel ikan yang dimakan korban bersama kedua orang tuanya untuk diteliti di laboratorium. Kontributor Devriat Noneke, Kompas TV Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pemerintah Provinsi Sultra mulai pembangunan 2 ruas jalan penting yang telah lama dinantikan masyarakat. Proyek itu ditandai dengan penandatanganan kontrak bersama para kontraktor dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Provinsi Sultra melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga resmi memulai pembangunan 2 ruas jalan provinsi. Kedua proyek itu meliputi ruas Alangga Tinanggea di Kabupaten Konawe Selatan dan ruas Buranga Ereke di Kabupaten Buton Utara. Proyek itu ditandai dengan penandatanganan kontrak antara pemerintah dan 2 perusahaan kontraktor yang akan mengerjakan pembangunan jalan. Ruas Alangga Tinanggea akan dibangun sepanjang 2,3 km dengan nilai kontrak sebesar 5,8 miliar rupiah. Sementara itu pembangunan ruas Buranga Ereke di Buton Utara sepanjang 1 km dengan anggaran sebesar 2,9 miliar rupiah. Keduanya ditargetkan rampung dalam waktu 120 hari kalender sejak penandatanganan kontrak dilakukan. Kepala Dinas SDA dan Bina Marga Sultra, Pahrian Sul bilang, kualitas pekerjaan menjadi prioritas utama sesuai arahan Gubernur Sultra. Pihaknya mengingatkan kontraktor untuk memastikan hasil pengerjaan sesuai standar dan siap memperbaiki jika ditemukan kekurangan. Saya didampingi teman-teman dari lab, apa semua, dari Bina Marga, artinya keseriusan kami dalam mengerjakan jalan ini betul-betul sesuai dengan arahan Bapak Gubernur. Kita akan kerjakan jalan ini dengan kualitas yang bagus. Tadi pesanan kami ke rekanan bahwa sesuai dengan pesanan Pak Gubernur, apabila pekerjaan ini sudah selesai dan ternyata masih rusak, kita akan bongkar. Kita tidak ragu-ragu untuk membongkar. Kita tidak peduli rugi atau tidak. Itu harapan kami. 2 ruas jalan itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Sultra untuk mempercepat konektivitas antar wilayah. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Usai jeda berikut ini pemirsa, Kompas Kendari akan kembali hadir.
Presiden Prabowo Subianto memboyong seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih ke Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Pelantikan anggota MPR, DPR, dan DPD RI terpilih dari hasil pemilu 2024. Perajin batik menghasilkan batik yang cantik dan ramah lingkungan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Menemani ruang informasi Anda, Kilas Kompas kembali hadir dengan sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini. Dapatkan rangkuman berita khas Kompas TV yang kami sampaikan secara singkat. 2 kelompok remaja terlibat tawuran di area pemakaman. Padat. Kebakaran menghanguskan 4 kios. Jelas. Diduga korsleting, sebuah mobil terbakar. Dan akurat. Ikuti Kilas Kompas setiap hari pukul 11:30 malam live di Kompas TV. Masih bersama saya Ria Mustika Dingtyas dalam Kompas Kendari. Unjuk rasa massa dari Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII wilayah Sultra di Polresta Kendari diwarnai aksi saling dorong. Rabu siang 21 Mei 2025, massa meminta Kapolresta Kendari mengevaluasi kinerja oknum penyidik atas dugaan kriminalisasi 4 orang warga Kelurahan Watu Bangga, Kota Kendari yang tengah memperjuangkan hak atas lahan mereka. Aksi saling dorong antara demonstran Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII wilayah Sulawesi Tenggara dengan aparat Polresta Kendari tak terelakkan lagi. Massa aksi berusaha untuk memasuki kantor Polresta Kendari guna bertemu langsung Kapolresta Kendari. Aparat dari Polresta Kendari yang tengah berjaga berusaha untuk mengambil ban mobil yang akan dibakar di halaman Polresta Kendari. Kedatangan massa PMII Sulawesi Tenggara untuk mempertanyakan penetapan 4 warga Kelurahan Watu Bangga, Kota Kendari yang telah menjadi tersangka. Koordinator aksi dari PMII Awaludin mengatakan, aksi yang digelar di Polresta Kendari untuk mencari keadilan sebab ada 4 warga yang diduga dikriminalisasi atas hak mereka. Untuk itu, massa PMII meminta Polresta Kendari mengevaluasi oknum penyidik terkait dugaan kriminalisasi 4 orang warga Kelurahan Watu Bangga. Membantu kepolisian dengan warga masyarakat agar kiranya keadilan penegakan hukum di negeri ini, wabil khususnya di Polda Sultra, wilayah Polres Kota Kendari, ditegakkan seadil-adilnya. Sebagaimana kita melihat daripada substansi persoalan ini bahwa kami duga adanya warga, kurang lebih 4 warga yang dikriminalisasi karena memperjuangkan hak atas tanah mereka. Kemudian dijadikan alat untuk mengganggu psikologi mereka, psikis mereka agar kiranya berhenti memperjuangkan tanah mereka. Sementara itu, Arwan Rukmin, kuasa hukum warga Kelurahan Watu Bangga yang telah ditetapkan sebagai tersangka mengatakan, awal mula kejadian sehingga ke-4 warga menjadi tersangka yakni dari sengketa tanah. Di mana lahan ke-4 warga yang telah dihuni sejak 50 tahun tiba-tiba muncul sertifikat dan mereka digusur. Hanya karena mempertahankan tanahnya dan diduga mengeluarkan kata-kata kasar, lalu ditetapkan sebagai tersangka. Tim kuasa hukum setelah kemarin diberikan kuasa untuk mendampingi perkara ini, yang dituduhkan mereka berdasarkan pasal 310 dengan 311, merasa bahwa penegakan hukum di Polresta Kendari ini perlu direview. Kenapa? Dalam artian semestinya perkara ini adalah perkara tindak pidana ringan, harus didahulukan bagaimana mereka mendapatkan keadilan secara restoratif atau restoratif justice. Nah, tetapi di dalam perkara ini kan sebenarnya kalau saya mau cerita bermula dari perkara tanah, Pak. Perkara tanah yang kemudian bersengketa, ada yang mengklaim dari pihak pelapor, kemudian mengklaim tanah milik tempat mereka tinggal, rumahnya dan kemudian tanamannya digusur oleh pihak mereka. Silvian Sakia,
Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Polsek Mandongal Polresta Kendari menggelar sosialisasi anti tawuran di SMA Negeri 7 Kendari. Polsek Mandongal berharap kepada siswa untuk tidak terlibat tawuran karena sanksi pidana akan menanti bagi pelaku tawuran. Belajar baik-baik ya. Polsek Mandongal Polresta Kendari menggelar sosialisasi kepada generasi muda terkait bahaya terlibat dalam aksi tawuran. Salah satu sekolah yang menjadi sasaran sosialisasi yang dipimpin Kapolsek Mandongal AKP Weliwanto Malau, yakni SMA Negeri 7 Kendari. Kapolsek Mandongal bersama jajarannya yang didampingi Kepala SMA Negeri 7 Kendari, Laude Muhammad Sauf, memberikan pemahaman akan bahaya dari aksi tawuran kepada para pelajar. Kapolsek Mandongal mengakui aksi tawuran di wilayah Kota Kendari semakin meningkat. Untuk itu, pihaknya akan selalu memberikan sosialisasi dan penyadaran kepada pelajar akan bahaya terlibat tawuran. Saya mengambil program akan mendatangi sekolah-sekolah. Maraknya aksi tawuran di wilayah Kendari yang udah viral, karena dampaknya juga ya tidak bagus. Kita membuat generasi dari Polsek Mandongal, generasi penerus bangsa, khususnya Kota Kendari ini, janganlah tersangkut pidana kalau bisa berprestasi. Jadi kami lebih baik melakukan yang namanya preventif pencegahan. Sudah kami melakukan sosial begini, kalau melaksanakan juga mereka masih, kami akan melakukan yang namanya represif maupun penegakan hukum sesuai dengan proses. Kepala SMA Negeri 7 Kendari Laude Muhammad Sauf mengatakan pihaknya berterima kasih kepada kepolisian. Dalam hal ini Polsek Mandongal yang memberikan penyadaran kepada siswanya terkait dampak yang ditimbulkan dari tawuran. SMA Negeri 7 Kendari terus melakukan pengawasan terhadap siswanya untuk tidak berkeliaran saat jam pelajaran berlangsung. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang sangat bermanfaat bagi anak kami. Apalagi saat ini di Kota Kendari ini di tingkat SMA lagi marak-maraknya ada tawuran. Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini anak-anak kami di SMA itu tidak ada lagi yang ikut-ikutan tawuran. Sementara itu, Sestriana, siswa SMA Negeri 7 Kendari mengatakan aksi tawuran merupakan hal yang tidak terpuji dan sangat merugikan kedua belah pihak yang bertikai. Tawuran itu adalah perilaku yang sangat tidak baik atau menyimpang, yang dimana terjadi antara dua kelompok. Di dua kelompok tersebut terjadi cekcok yang merugikan diri sendiri. Cynthia Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Perum Bulog Konal melakukan penyerapan 34.000 ton gabah dan 20.000 ton setara beras. Bulog terus berupaya menjaga stabilitas harga gabah dan mendukung kesejahteraan petani. Bulog Sultra terus berupaya menjaga stabilitas harga gabah dan mendukung kesejahteraan petani. Melalui tim jemput gabah, Bulog turun langsung ke sawah di Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe untuk menyerap gabah petani dengan harga yang stabil. Pimpinan cabang Bulog Konawe, Abdan Jarmin mengatakan, sejak Februari hingga 20 Mei 2025, pihaknya sudah melakukan penyerapan gabah kering sebanyak 34.000 ton dan 20.000 ton setara beras. Untuk penyimpanan serapan gabah dan beras, Bulog Konawe sudah menyewa gudang filial baru sebanyak 9 unit, terdiri dari 6 unit milik penggilingan, 2 gudang baru lainnya milik swasta, dan 1 gudang milik pemerintah daerah. Ini merupakan penyerapan tertinggi di wilayah Unaha ini dan merupakan penyerapan tertinggi pula jika dibandingkan dengan cabang-cabang lain yang ada di Sulawesi Tenggara. Mengingat kapasitas gudang Bulog kami itu hanya kurang lebih 7.000 ton, sementara penyerapan kita sudah kurang lebih 20.000 ton setara beras, berarti kita mengantisipasinya yaitu dengan cara melakukan sewa gudang filial yang ada di wilayah Unaha. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog Sultra, Siti Mardati Saing mengatakan, kebijakan pembelian gabah petani dengan harga stabil sejalan dengan arahan pemerintah pusat untuk memastikan petani memperoleh harga yang layak atas panennya. Bulog menyerap gabah kering petani dengan harga cukup kompetitif, yakni sebesar Rp6.500 per kilogram. Untuk di wilayah Sultra, Bulog Sultra menyebut Kabupaten Konawe menjadi sentra produksi beras tertinggi dari 17 kabupaten dan kota di Sultra.
Saat ini Sulawesi Tenggara itu sebenarnya masuk 10 besar pemasok untuk mencapai 3 juta ton seluruh Indonesia. Nah, untuk hari ini sudah ada 114.000 ton gabah yang sudah diserap, kemudian berasnya itu 2.400 ton. Jadi sisa 1.000 ton lagi kita sudah mencapai target di 64.000 ton. Jadi realisasi hari ini sudah 98%. Bulog Sultra optimis target serapan gabah maupun beras 2025 yang diberikan pemerintah dapat tercapai. Kontributor Sarman, Kompas TV Konawe, Sulawesi Tenggara. Usai jeda berikut ini pemirsa, Kompas Kendari akan kembali hadir. Kerjasama yang harmonis dan komunikasi yang intens antara pengusaha dan pemerintah berbanding lurus dengan efektivitas upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Bilang sama mereka, kami turun. Tapi dalam prosesnya tolong jangan rugikan rakyat. Pahami sudut pandang pelaku usaha dan pemangku kebijakan seputar bisnis dan regulasi. Dengan saudara, saya masih setarikan. Dalam Business Talk, setiap Selasa, pukul 10 malam. Live di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa, pukul 11 malam di Kompas TV. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Masih bersama saya Ria Mustika Dingtias dalam Kompas Kendari. Ratusan jemaah haji asal kota Bau-Bau melakukan penyuntikan vaksin meningitis dan polio. Tindakan itu dilakukan agar para jemaah haji terhindar dari penyakit menular saat menjalankan ibadah haji di Mekah. Sebanyak 143 jemaah haji asal kota Bau-Bau melakukan serangkaian kegiatan sebelum keberangkatan mereka menuju Tanah Suci Mekah. Guna memastikan seluruh proses haji mulai dari keberangkatan hingga kembali ke tanah air berjalan aman dan lancar, seluruh jemaah haji mulai mengikuti pemeriksaan kesehatan. Para jemaah haji diberikan vaksin meningitis dan polio yang menjadi syarat wajib bagi calon haji. Tindakan itu dilakukan agar jemaah haji bisa terhindar dari penyakit menular yang bisa mengganggu proses ibadah haji selama di Tanah Suci. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, tidak ada masalah kesehatan yang ditemukan dan dipastikan seluruh jemaah haji dalam kondisi sehat. Meski dinyatakan sehat, namun para jemaah haji tetap diimbau menjaga pola hidup sehat. Sahar Lawi, Koordinator Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Kota Bau-Bau mengatakan vaksin meningitis wajib diberikan kepada seluruh jemaah haji dan diberikan 14 hari sebelum pemberangkatan. Itu adalah vaksin haji yang wajib, yaitu vaksin meningitis dengan polio. Dan itu diberikan semua jamaah haji, baik yang lansia, tidak terkecuali. Hukumnya wajib untuk jamaah haji dan diberikan 14 hari sebelum keberangkatan. Sebelum keberangkatan ya? Alhamdulillah jamaah haji Kota Bau-Bau sebanyak 143 dengan yang memberikan vaksin hari ini saya mendampingi di Puskesmas Wajo, yaitu sebanyak 70 jamaah, Batara Guru 35 jamaah, dan Kadolomoko sebanyak 38 jamaah. Rombongan haji asal Bau-Bau bertolak ke Tanah Suci pada Senin 26 Mei 2025 melalui embarkasi Haji Makassar, Sulawesi Selatan. Kontributor Devriat Nuneka, Kompas TV Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.
Setelah menunggu sekian lama, seorang kakek berusia 91 tahun dari Kabupaten Wakatobi bersyukur dapat naik haji tahun ini. Walaupun menjadi jemaah haji tertua di Kabupaten Wakatobi, namun semangat spiritualnya begitu tinggi untuk menjalankan ibadah haji. Setelah menunggu sekian lama, Lasurani, seorang kakek berusia 91 tahun dari Kabupaten Wakatobi bersyukur dapat naik haji tahun ini. Walaupun menjadi jemaah haji tertua dari Kabupaten Wakatobi, namun semangat spiritualnya begitu tinggi untuk menjalankan ibadah haji. Semua proses latihan manasik haji diikuti Lasurani dan tidak merasakan kelelahan karena tekadnya yang penuh semangat untuk tiba di Tanah Suci. Walaupun sudah sepuh, kondisi fisiknya masih terbilang kuat bila dibandingkan dengan orang seusianya. Lasurani mendaftar haji pada tahun 2019 dan masuk dalam program prioritas lansia dari Kementerian Agama. Setiap hari ia menjaga kesehatannya dengan menjaga pola makan dan pola tidur, selain itu juga dirinya rutin berolahraga ringan. Senang. Persiapannya semua itu apa yang diperbilankan oleh pemerintah kita sudah siap gitu bawa ke sana untuk kita punya perkara apa. Untuk kesiapan fisik, Alhamdulillah sehat. masih sehat. Setiap hari ya olahraga. Iya. Pola makan, dengan kesehatan lah. Lebih alhamdulillah. Lasurani berangkat bersama 84 jemaah haji asal Wakatobi lainnya pada Senin 26 Mei 2025. Kontributor Devriatoneke, Kompas TV Wakatobi, Sulawesi Tenggara. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Berbagai jenis sapi dari berbagai daerah di Sultra ditampilkan dalam Expo Hewan Kurban di salah satu kompleks perumahan elit di Kelurahan Bende, Kota Kendari. Jenis sapi yang ditampilkan yakni sapi limousin, simental, onggole, hingga sapi lokal. Semua sapi-sapi itu telah memenuhi syarat untuk hewan kurban, mulai dari umur, ukuran, hingga kesehatan. Berbagai jenis sapi dari berbagai daerah di Sultra ditampilkan dalam Expo Hewan Kurban di salah satu kompleks perumahan elit di Kelurahan Bende, Kota Kendari. Jenis sapi yang ditampilkan yakni sapi limousin, simental, onggole, hingga sapi lokal. Semua sapi itu telah memenuhi syarat untuk hewan kurban, mulai dari umur, ukuran, hingga kesehatan. Harganya pun bermacam-macam, hingga Rp65 juta per ekor tergantung ukuran dan bobot sapi. Bagi warga yang ingin mendapatkan sapi dengan harga terjangkau, ada sapi lokal dan sapi Bali yang harganya berkisaran Rp13 juta. Mas, yang membedakan itu jenis, postur, sama fisiknya. Kalau harga jualnya itu berapa biasa? Kisaran 65. 65? Iya. Sampai tergantung bobotnya. Tergantung bobot ya? Iya, tergantung kondisi besarnya sapi. Ini umur berapa tahun yang? 2 tahun setengah, minimal 2 tahun setengah yang kita bawa ke Expo ini. Ternyata di Sulawesi Tenggara ini ada sapi limousinnya. Kita baru tahu kalau ada limousinnya. Gitu. Yang kami tahu kan selalu biasanya kan sapi-sapi lokal, sapi Bali kayak gitu. Tapi ternyata di Expo ini kita dibuka wacana, ternyata di Sulawesi Tenggara ada yang ternak sapi limousin. Nah ini ke depan harus kita pikirkan lagi karena ini kan harus menyesuaikan budget, mudah-mudahan diberikan rezeki bisa kita kurban yang sesuai dengan apa di Expo. Tapi kita dengan Expo ini bagus lah. Expo Hewan Kurban itu sengaja dibuat agar masyarakat dapat mengenal sapi-sapi terbaik dari peternak lokal di Sultra. Sylvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas Kendari hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau menyaksikan siaran langsung via streaming di kompas.tv/lab. Saya Ria Mustika Dingtyas mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.